Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Sahabat Islamic Seven Daily yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk subscribernya Islamic Seven Daily TV. Hari ini Ane mau berbagi tentang sebuah video. Ane mau berbagi video tentang sebuah kehidupan seorang suami istri yang mungkin akan menguras air mata. Langsung aja, let's check it out. Sebelum Ane minta izin sama yang punya video, ya, kalau dia melihat, Ane minta izin untuk memberikan motivasi kepada diri Ane dan yang nonton. Semoga ini bisa menjadi jariah. Baik, ikhwan ini menikah tahun 2014. Ya, menikah tahun 2014, lalu kemudian LDR di tahun 2015. 2015 anak pertamanya terlahir. Ini fotonya dengan bersama anak. Oh, cuti dia. Nah, ini kerjaannya. Jadi setelah setahun anaknya lahir lalu cuti, bisa foto-foto bersama, pasti kangen dong setelah setahun berlayar mencari nafkah. Kalau dari fotonya jelas ini adalah di Kutub Utara kayaknya, nggak mungkin kalau di Selat Sunda atau di laut mana gitu. Ini karena di belakangnya ada es gitu ya. Nah, inilah perjuangan seorang bapak sampai segininya. Kalau Ani mah udah nggak kuat nih, ya, bisa mati kedinginan. Ya. Lalu kemudian 2017 anak keduanya lahir, laki-laki, alhamdulillah. Ini foto lebaran, bahagia mereka ya. Nah, 2017 sampai 18 balik lagi berlayar demi menghidupi istri dan anak-anaknya, demi membahagiakan istri dan anak-anaknya. Itulah seorang rijal ya, seorang rijal. Jadi laki-laki dan pria itu beda. Kalau pria dan laki-laki memiliki ini kan diksi yang dipakai ya di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga gitu, ada dua diksi untuk menjelaskan laki-laki. Ada rijal, ada zakar, ya, ada rijal, ada zakar. Rijal beda, zakar beda. Dari bahasa Indonesia aja udah jelas. Laki-laki memiliki karakter. Laki-laki itu karakter. Pria itu fisik. Ada orang memiliki fisik pria tapi nggak memiliki karakter laki-laki. Ada pria yang memiliki fisik pria tapi gemulai. Ya. Sama dalam Quran pun rijal, disebutnya rijal. Kalau menyebutkan fisik itu Allah menggunakan diksinya adalah zakar, gitu ya. Masya Allah. Kalau karakter laki-laki itu rijal. Lanjut ya. Beli rumah pertama, ini rumah pertamanya mereka. Oh, ini mereka buka usaha jualan online, alhamdulillah. Ini foto mereka 2018, 19 LDR lagi. 2014 nikah, LDR, ketemuan, LDR lagi, sekarang LDR lagi. Ya, Masya Allah. Apa nih? Oh, cuti, bantuin buka toko. Masya Allah, mereka punya toko. Ini kapalnya. Oh, berlayar terakhir, memutuskan untuk berhenti kerja. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sekitar 5 sampai 6 tahun ngumpulin duit dan mereka punya toko sendiri, berusaha untuk mandiri. Ya, fokus usaha bareng, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bangun rumah kedua, Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Bangun rumah kedua, semoga berkah. Punya rumah dua berarti ya. Kiana lahir, anaknya 3. Apa nih? Oh, Masya Allah, punya rumah baru, alhamdulillah. Ini apakah rumah pertama, rumah keduanya dijual lalu kemudian punya rumah baru, atau ini rumah ketiganya? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Yang pasti
Ini rumahnya diceritakan punya rumah baru, ada pindah rumah baru. Allahu Akbar, subhanallah. 3 Juli setelah semua yang berapa tahun ini dilewati, ngumpulin duit, beli rumah, punya anak, usia pernikahannya belum belasan tahun, ternyata Allah setelah itu memanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadi anak soleh ya leh. Amin, 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 amin. Oke, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda jadi ingat beberapa ayat ya. Nanti coba Anda sampaikan Quran dan sunnahnya. Bismillah, kita langsung aja cek. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 5, Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Manusia, kalau kalian nyepelein atau meragukan bahwa nanti ada hari kebangkitan di mana semua akan dihisap, yang kita lakukan akan dihisap, yang kita miliki akan dihisap. Jangankan rumah, peniti, jarum pentul, sendal yang kita miliki, yang kita anggap sepele itu akan dihisap. Maliki yaumiddin. Ya, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu Allah katakan di sana, fa inna khalaqnakum min turab. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia pertama kali itu diciptakan dari saripati tanah. Bapak kita Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah. Tsumma min nutfah, lalu kemudian manusia berikutnya diciptakan dari setetes air mani. Tsumma alaqah, lalu segumpal darah. Tsumma min mudghah, lalu kemudian segumpal daging. Mukhallaqati wa ghairu mukhallaqati linubayyina lakum. Ada yang Allah ciptakan kejadiannya sempurna, Allah ciptakan bayinya sempurna. Ada yang enggak sempurna Allah ciptakan. Ada bayi yang lahir tidak memiliki mata. Ada bayi yang terlahir tidak memiliki tangan. Ada yang Allah lahirkan ini bayi, Allah ciptakan ini tidak memiliki kuping, kaki, tidak bisa mendengar. Itu fungsinya linubayyina lakum, supaya kami jelaskan kepada kamu, ya. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi khawfillah, lamanya seorang bayi dalam perut itu sudah Allah tentukan. Ada yang 9 bulan pas, ada yang 9 bulan lebih, ada yang kurang dari 9 bulan, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan, 10 bulan pun ada. Ya. Lalu kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Ini menarik. Setelah bayinya Allah ciptakan dalam perut, lalu kami keluarkan sebagai seorang bayi. Bahasa kami keluarkan itu artinya Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Ya, Allah siapkan jalan keluarnya. Kalau Allah menciptakan bayi di dalam perut, pasti Allah sudah keluarkan jalan keluarnya bagi bayi itu. Jadi menurut para ulama kontemporer, sesar itu enggak ada. Seharusnya sesar itu enggak ada. Tapi kenapa bisa ada kasus sesar? Itu insya Allah kita jelaskan di berbagai kesempatan nanti ya, kalau ada kesempatan video-video berikutnya nanti ada penjelasannya insya Allah. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Ikhwafillah, dari bayi berangsur menjadi dewasa, remaja, dewasa, lalu kemudian ada yang Allah wafatkan. Seperti video tadi,
terlahir, kemudian remaja, kemudian dewasa, menikah, punya anak, punya rumah, 1, 2, punya usaha, lalu Allah wafatkan. Dan ada juga yang Allah sampaikan dia sampai usia tua dan memiliki kondisi di mana dia lupa akan sesuatu yang pernah dia ketahui, atau kita sebut pikun. Ini Allah udah jelaskan. Jadi bahwa manusia itu ada yang Allah wafatkan ketika dalam rahim, ada yang Allah wafatkan ketika dia masih anak-anak, ada yang Allah wafatkan ketika dia remaja atau dewasa, atau bahkan diwafatkan ketika dia sudah tua renta. Dari video tadi dan penciptaan manusia tadi, maka kita bisa tahu bahwa kematian itu yang pertama tidak bisa ditunda. Yang kedua, nggak ada yang tahu kapannya. Yang ketiga, nggak ada yang tahu kita diwafatkan di mana. Yang keempat, nggak ada yang tahu kita diwafatkan dalam keadaan apa. Maka Allah katakan di sana, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti takut mati. Termasuk yang ngomong ini juga punya rasa takut mati. Walaupun kita berusaha untuk tidak mati, menjaga kesehatan, menghindari wabah, pakai masker, cuci tangan setiap saat, kita berusaha untuk tidak terkena wabah. Tapi kalau memang mati itu sudah datang, setelah kita usahakan untuk berusaha untuk sehat, kalau sudah ditakdirkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang. Dia akan datang. Masya Allah. Lalu kemudian, ainnama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan datang. Walaupun kita berada di benteng, walaupun kita berada di dalam bunker, walaupun kita lari ke atas gunung, walaupun kita ngumpet di belakang tank baja, di dalam kendaraan berlapis baja dengan kaca anti peluru, kematian pasti akan datang. Enggak bisa enggak. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan manusia itu hidup abadi. Siapapun itu. Manusia sebelum Nabi Muhammad, kata Allah, tidak akan kekal abadi. Tidak akan kekal abadi. Semua ada batasnya. Manusia zaman dulu mungkin masih ada yang hidup sampai 1000 tahun. Lalu kemudian ratusan tahun. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW hanya 63 tahun. Dan umatnya tidak cukup banyak lebih dari 63 tahun. Paling banyak hanya 100. Karena semua ini akan binasa. Semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Lalu ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Islamic 7 Daily TV, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita yang artinya, seorang hamba akan dibangkitkan dari kubur, keadaannya dilihat dari bagaimana cara matinya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ikhwafillah, menurut hadis ini bahwa manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan perilakunya,
akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW katakan, yang artinya, siapa saja yang mati dalam keadaan mengerjakan sesuatu, maka dalam kondisi demikian ia akan dibangkitkan dari kuburnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Ikhwafillah, dari dua hadis ini kita tahu bahwa manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi bagi kita hadis ini menjadi sebuah keuntungan, sebuah kunci kebahagiaan kita menuju akhirat. Karena kalau kita baca hadis ini dengan cara mendalam dan memahami sarahnya, bahwa manusia akan diwafatkan ketika dia mengamalkan sesuatu yang sifatnya kontinu. Nah, kalau sudah begini, seorang muslim yang cerdas, dia akan melakukan atau mengambil sebuah amalan, amal saleh, amal ibadah yang dia mampu kerjakan, lalu kemudian dia terus berusaha untuk istiqomah, dan dia berharap diwafatkan di atas amalan tersebut. Kalau ada orang yang suka dengan sedekah, dia akan berusaha untuk bersedekah di setiap harinya, atau di setiap pekannya, atau di setiap bulannya melalui gajinya, dan dia berharap akan diwafatkan ketika dia sedang bersedekah. Ada orang yang suka dengan amalan salat fardu atau salat rawatib, dan dia akan lakukan hal itu kontinu, terus memperbaiki amalan-amalan salatnya, dan dia berharap akan diwafatkan ketika dia sedang melakukan salat. Ada juga orang yang menyukai amalan-amalan sunnah seperti salat tahajud, dan dia berusaha berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan salat tahajud. Hadis ini indah. Jadi kalau sudah memahami konsep kematian, yang aneh sendiri juga terkadang masih membutuhkan keistiqomahan, kita akan mengambil satu amalan yang di situ kita bisa istiqomah. Di amalan itu kita berharap Allah menutup usia kita dengan amalan itu. Bagi yang suka membaca Al-Quran, dawamkan terus membaca Al-Quran tiap hari tanpa tidak membaca Al-Quran, baca terus. Ada yang suka dengan amalan-amalan menghafal, hafal terus, hafal Al-Quran, dan berharap dia akan diwafatkan dalam keadaan ketika dia sedang menghafal Al-Quran. Masya Allah, ini indah, ini indah. Nah, ya khafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah sesuatu yang memang harus kita persiapkan. Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah mempersiapkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan mati. Dan seorang muslim yang terbaik adalah ketika dia mengingat kematian dan berusaha untuk mempersiapkan kematiannya. Dan dia berusaha untuk menyiapkan kematian dengan apa dia ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh merugi orang-orang yang menjalani kehidupan begitu saja tanpa melakukan persiapan, tanpa melakukan persiapan bagaimana kehidupan akhirat kelak. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga, bagaimana dia bisa beramal yang sedikit namun menghasilkan yang banyak dengan pahala jariyah. Masya Allah. Ifafillah. Mungkin di video berikutnya insya Allah akan kita bahas banyak tentang Al-Quran dan Sunnah. So stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan jangan jauh juga dari ulama. Ana Abu Usama. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الويل لكم والذل لكم، قسما سندك عروشكم. الويل لكم